Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah curahkan pada kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kita semua sejenak untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu pengetahuan dan keberkahan buat kita semua pada pagi hari ini, sehingga apa yang kita pelajari bersama-sama, apa yang kita kaji pada hari ini bisa memberi manfaat besar buat kita dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin saya duduknya di atas sendirian ini Pak. Tema kita hari ini mengungkap kontribusi besar Islam terhadap kemajuan teknologi dunia. Ini tema yang sangat luas. Juga kajiannya nanti lebih kepada kajian sejarah. Kalau mau mengkaji teknologinya kan kita bukan ahlinya Pak. Saya bukan orang teknik. Jadi kalau bicara tentang kemajuan teknologi mungkin bukan kapasitas saya untuk bicara tentang itu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang jauh lebih paham tentang kemajuan teknologi. Karena itu kita pada kesempatan ini lebih melihat bagaimana Islam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Waktu membaca tema ini terpikir oleh saya, yang kita maksudkan memberi kontribusi itu kan apakah Islamnya sebagai sebuah ajaran, ataukah yang kita maksudkan itu kontribusi umat Islam, artinya muslimnya, orangnya, ataukah yang kita maksudkan itu kontribusi dari peradaban Islam. Karena tiga hal ini adalah hal yang berbeda. Islam, umat Islam, kemudian peradaban Islam, itu tiga hal yang berbeda kalau kita masuk pada kajiannya. Islam itu adalah ajaran, teksnya, nilainya. Maka kalau kita bicara tentang tema kontribusi Islam, maka yang kita pertanyakan adalah apakah nilai-nilai, ajaran-ajaran atau teks-teks agama dalam ajaran Islam itu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti di sana ajaran Islam itu kita tahu ada yang bersifat universal, ada yang bersifat partikular.
ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Jadi kalau kita membaca nanti ajaran-ajaran Islam dalam kontribusinya tentang perkembangan teknologi, maka kita bisa masuk ke sana. Apakah ajaran-ajaran Islam itu memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan teknologi ataupun kemajuan ilmu pengetahuan di dunia saat ini? Kalau kita bicara tentang umat Islamnya, tentang muslimnya, maka pertanyaan kita adalah apakah ada orang-orang Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teknologi? Nah, kalau sudah bicara tentang umat Islamnya, orangnya, maka mungkin kita tidak akan melulu bicara tentang nilai Islam, tidak akan melulu bicara tentang ajaran Islam, tapi kita akan lebih menelisik dari mana si A itu mendapatkan basic pengetahuannya sehingga dia mampu mengembangkan kemajuan teknologi. Sehingga nanti tarikannya tidak harus selalu bicara bahwa ulama ini atau ilmuwan ini itu mengambil dasar berpikirnya dari Islam. Dia bisa saja mengambil dasar berpikirnya dari khazanah keilmuan yang lain, sehingga menjadi sebuah pemikiran tersendiri bagi dia. Tapi dalam konteks ilmu pengetahuan, seorang pemikir itu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari background sosialnya dia. Maka meskipun seorang ulama mengambil dasar berpikirnya dari khazanah keilmuan di luar Islam, tapi kalau dia adalah seorang muslim, maka nuansa keislamannya itu pasti tidak bisa dia lepaskan. Nah, kita nanti akan melihat beberapa tokoh-tokoh kita semacam itu. Kalau kita bicara tentang peradaban Islam, maka pertanyaan kita adalah apakah yang kita maksudkan dengan peradaban Islam itu adalah yang tumbuh berkembang di negara-negara Islam, atau yang kita maksudkan itu adalah peradaban yang berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak harus menjadi negara Islam atau tidak harus berada di negara Islam, tapi dia berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, ini yang kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi Islam sesuai tema yang disampaikan, mungkin tidak melulu bicara tentang ajaran, tapi juga kita bisa melihat dari sisi personalnya, ulamanya, umat Islamnya. Mungkin juga kita bisa melihat dari sisi kontribusi peradaban Islamnya yang ada di negara Islam, atau misalnya prinsip-prinsip keislaman yang berkembang di negara tertentu, tapi negara itu tidak merupakan atau bukan merupakan negara Islam. Nah, ini yang kita akan coba uraikan nanti satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita juga harus mendudukkan sejak awal apakah yang kita maksudkan itu adalah sains dalam kajian kita ini, atau yang kita maksudkan itu adalah teknologinya. Karena sains dan teknologi itu dua hal yang berbeda. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kita akan menemukan bahwa sains itu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat umum, atau hal-hal yang bersifat teoritis tetapi bersifat sistematis tentang sebuah ilmu, tentang sebuah pengetahuan. Jadi kalau kita bicara tentang sains, kita biasa menyebutnya ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, atau saintek, sains dan teknologi. Maka sains itu bicara tentang teori-teorinya, bicara tentang keilmuannya. Tapi kalau teknologi, dia bicara tentang terapan. Jadi teknologi itu adalah terapannya. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan teknologi itu adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi dia tidak lagi bicara pada teorinya, tapi dia bicara tentang aplikasi, tentang terapan. Atau ilmu pengetahuan terapan. Diartikan juga teknologi sebagai keseluruhan sarana yang untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi itu kemudian bisa dipahami sebagai ilmu terapan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Maka kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi, maka yang kita bicarakan itu adalah
bagaimana perkembangan ilmu-ilmu terapan dan memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan bagi kehidupan kita saat ini. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, kita akan melihatnya Bapak Ibu sekalian dari sisi sejarah. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan dan teknologi, bicara tentang sains dan teknologi, maka mau tidak mau kita harus merefer jauh ke belakang. Kalau kita bicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan, pengetahuan itu mulai berkembang menjadi sebuah ilmu yang sistematis. Jadi kalau sebelumnya itu kan bukan berarti orang nggak memiliki pengetahuan, Pak, tapi belum menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis. Pengetahuan itu berkembang menjadi pengetahuan yang sistematis itu sejak zaman Yunani kuno. Sebelumnya udah banyak pengetahuan. Zaman Mesir kuno udah ada pengetahuan. Zaman Babilonia sudah ada pengetahuan, tapi tidak menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis. Baru menjadi pengetahuan sistematis itu sejak zaman Yunani kuno. Itu pun Yunani kuno ini kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan atau filsafat Yunani, maka kita harus melihatnya dalam dua fase. Yang pertama adalah fase mitologi, yang kedua adalah fase logos atau fase rasio. Fase mitologi itu adalah ketika para cendekiawan atau para tokoh-tokoh masyarakat di zaman Yunani kuno itu lebih melihat persoalan-persoalan hidup, fenomena-fenomena alam dari sudut pandang mitos. Jadi mereka mungkin di masyarakat kita juga ada semacam itu, Pak, sejak di awal-awal pemahaman kita. Dulu waktu kita kecil sering diajarkan hati-hati kalau ada gerhana bulan itu ada yang memakan bulan. Itu kan mitos. Ketika ilmu pengetahuan kita itu kan biasa diajarkan pada anak kecil yang ilmu pengetahuannya belum tersistematis. Nah, di zaman Yunani kuno pada zaman mitologi itu pengetahuan juga seperti itu diajarkan, Pak. Maka pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang alam, semuanya dilihat dari sudut pandang mitologi. Nanti pada abad 6 sebelum Masehi, mulai terjadi perubahan, peralihan dari sudut pandang mitologi berubah kepada sudut pandang logos. Logos itu mulai berpikir secara rasional. Jadi yang tadinya dilihat fenomena-fenomena alam ini sebagai sebuah mitos, kemudian dilihat bahwa oh ini bukan persoalan mitologi, ini ada persoalan ilmiah di sana. Ada hal-hal yang bersifat akliyah, ada yang bersifat rasional. Maka mulailah filsafat Yunani itu beralih sejak abad 6 sebelum Masehi itu dengan 3 tokoh utama di awalnya. 3 tokoh utama itu disebut sebagai zaman Miletos. Zaman Miletos ini ada 3 tokoh utamanya. Kita kenal itu misalnya yang pertama itu adalah Thales, yang kedua Anaximandos, yang ketiga adalah Anaximenes. Nah, Thales, Anaximandos, Anaximenes ini mulai berpikir tentang asal muasal alam semesta. Jadi kalau tadinya orang hanya berpikir mitologi dengan mengatakan bahwa kita ini berada dalam kuasa dewa-dewa Yunani kuno itu, ada Zeus sebagai dewa tertinggi, kemudian ada dewa dan segala macam, itu mulai berpikir asal usul alam semesta ini apa. Maka Thales mengatakan asal usul alam semesta ini adalah air. Ini nanti menarik, Pak, kalau kita mau tarik kepada kajian Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat bahwa segala sesuatu itu bersumber dari air. Thales nggak mungkin kan, belum ada Al-Quran waktu itu. Tapi Thales sudah mengatakan asal usul segala sesuatu di alam semesta ini bersumber dari air. Kemudian berubah di Anaximandos. Anaximandos mengatakan asal usul alam semesta ini bukan dari air, tetapi dia bersumber dari sesuatu yang tak terbatas.
Dia mulai mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, apapun bentuknya, itu bersumber dari sesuatu yang tidak terbatas. Dalam bahasa Anaximander disebut aperion, atau dalam bahasa kita disebut ananta. Jadi aperion itu adalah sesuatu di luar yang ada ini di alam semesta, yang kemudian tak terbatas, dan itulah menjadi sumber atau asal muasal penciptaan segala sesuatu. Ini berubah lagi pada periodenya Anaximenes. Anaximenes mengatakan bukan, yang bersumber itu adalah dari udara atau sesuatu yang mengembang. Itu Anaximenes. Nah, nanti filsafat Yunani ini mencapai puncaknya pada periodenya Aristoteles. Aristoteles ini berakhir pada abad 3 sebelum Masehi. Periode Aristoteles. Aristoteles menjadi kata kunci Bapak Ibu sekalian untuk berpindah dari filsafat Yunani masuk kepada filsafat Islam atau peradaban Islam. Jadi garis ilmu pengetahuan itu berpindahnya atau garis hubungnya itu dari Aristoteles. Aristoteles inilah yang mengajarkan tentang logika, yang mengajarkan tentang matematika dan segala macam. Dari mana prosesnya? Ketika dia masuk pada filsafat Islam itu Bapak Ibu sekalian, itu mulai berkembang pada abad 6 Masehi. Pada abad 6 Masehi, atau 1 abad setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan lahir pada awal-awal abad ke-6. Maka abad ke-6 Masehi itu setelah Nabi wafat 100 tahun berikutnya, baru kemudian filsafat Islam itu berkembang. Mencapai puncaknya ketika pemerintahan Bani Abbasiyah. Di Bani Abbasiyah ini Bapak Ibu sekalian, pemerintahan besar Islam itu, masa kejayaan Islam itu ditandai dengan dua kerajaan besar, kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Abbasiyah. Pada periode Bani Abbasiyah, apa yang terjadi di sana adalah proses penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Disinilah terjadi transformasi ilmu pengetahuan. Dari yang tadinya pemikiran-pemikiran filsafat dari Aristoteles, pemikiran filsafat dari Plato, pemikiran filsafat dari Pythagoras, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan itu terjadi secara besar-besaran pada periode Bani Abbasiyah. Dan yang hebatnya pada periode Bani Abbasiyah itu, pada pemerintahan Al-Ma'mun, beliau mendirikan satu institut atau institusi ilmu pengetahuan yang disebut dengan Baitul Hikmah pada abad ke-8 Masehi. Jadi pada tahun 800 sekian itu Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah, institusi ilmu pengetahuan. Di sanalah penerjemahan besar-besaran buku filsafat Yunani itu dilakukan. Maka kita nanti akan mengenal beberapa penerjemah-penerjemah hebat seperti Al-Mukaffa, kemudian Hunain dan segala macam. Itu ratusan buku-buku filsafat Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan ini yang menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan di Islam. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ilmu pengetahuan itu berkembang di Yunani, selepas Yunani ini terjadi penurunan ilmu pengetahuan di kalangan Barat, di kalangan Eropa. Baru kemudian berkembang kembali pada masa pemerintahan Islam. Nah, kita lihat dari sinilah kita bisa melihat bagaimana ajaran Islam itu memberi kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, perintah pertama yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perintah sholat, bukan perintah untuk menuhankan Allah yang satu, bukan perintah bertauhid, bukan perintah beribadah mahdah.
yang diperintahkan Allah kepada Nabi adalah membaca. Nah, itu luar biasa, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Dia yang mengajarkan manusia pengetahuan, sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh manusia, Allah yang mengajarkan itu. Jadi terlihat sekali bagaimana Islam itu ingin memberikan dorongan kepada umat manusia untuk mulai membaca. Dan kalau kita melihat bagaimana kisah turunnya ayat pertama ini, Iqra ini, Nabi itu kan diperintahkan oleh Jibril untuk membaca sampai 4 kali. Iqra, Nabi diam. Iqra, baca. Nabi berkata, ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Iqra, bacalah. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Baru Jibril berkata, Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Jadi coba kita lihat, Pak, bacalah tanpa ada objek pengetahuan yang harus dibaca. Apalagi kalau kita melihat sejarah Islam bahwa Nabi bukan sosok pembaca yang ahli. Ini banyak perdebatan, Bapak Ibu sekalian, apakah Nabi itu benar-benar orang yang nggak bisa baca tulis? Itu banyak perdebatan. Ya saya kira kita nggak perlu masuk ke sana, tapi yang jelas perintah Al-Quran surah Al-Alaq itu menjadi pilar, menjadi pondasi besar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat Islam itu berkembang dalam segi ilmu pengetahuan. Tidak boleh umat Islam itu ataupun umat manusia secara umum itu terkungkung dalam kebodohan. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya tidak tahu membaca, saya bukan seorang pembaca. Jibril telah mengatakan, Iqra, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Maka itu nanti dalam perkembangan pemahaman kita tentang ayat ini, karena ayat itu tidak menyebutkan objeknya secara khusus, maka kaidah tafsirnya mengatakan sesuatu yang tidak disebutkan maknanya secara khusus, maka itu berarti bermakna umum. Maka ketika ayat itu tidak menyuruh kita membaca sesuatu secara spesifik, itu artinya bacalah sesuatu yang bersifat umum. Maka teks itu dibaca, yang tertulis itu dibaca, yang terhampar di alam semesta juga dibaca. Nah, dari sinilah kemudian Bapak Ibu sekalian, adaptasi pemikiran filsafat Yunani itu masuk ke dalam Islam, dan ini nanti berpengaruh karena begitu Islam muncul di abad ke-6 Masehi, kemudian mencapai puncaknya pada abad 8 sampai abad 10 Masehi, nanti mengalami penurunan lagi mulai pada abad 11-12 dan hilang pada abad 13 Masehi. Itu kita lihat di belahan dunia lain, Eropa waktu itu dengan kerajaan-kerajaan besarnya yang sudah berkembang, itu justru mengalami kemunduran. Di abad 13 itu nanti Bapak Ibu sekalian kita lihat, terutama pada abad 13-14, awal-awal abad 14, mulai dari abad 11, 12, 13 sampai awal abad 14 Masehi, itu Eropa mengalami satu era yang disebut dengan the Dark Age of Europe, atau masa-masa kegelapan di Eropa. Ilmu pengetahuan mati, Pak. Di Eropa itu ilmu pengetahuan tidak berkembang. Kenapa ilmu pengetahuan tidak berkembang di Eropa? Alasan utamanya adalah karena struktur sosial, kemudian segala kuasa politik, kekuasaan itu dikuasai mutlak oleh gereja. Itu pada abad-abad 10, 11, 12, 13 itu. Terutama di abad 12-13 itu kuasa gereja luar biasa besarnya di Eropa, sehingga semua tata aturan masyarakat itu harus mengerucut pada kuasa gereja. Apa kata gereja itu yang harus berlaku. Dan yang terjadi di sana adalah karena gereja itu bersifat doktrin, maka rasio itu dibunuh. Kita bisa membaca nanti di filsafat-filsafat barat itu bagaimana gereja itu
kemudian mematikan prinsip-prinsip kebebasan manusia. Manusia nggak bebas berpikir, manusia nggak bebas berbuat, semuanya harus merujuk pada gereja. Apa kata gereja itu adalah menjadi kebenaran mutlak. Dan itu berlangsung cukup lama itu, sekitar 2-3 abad. Baru kemudian, nah disinilah kalau tadi dari Yunani masuk ke Islam melalui penerjemahan buku-buku filsafat Yunani, pada ujung-ujung peradaban Islam di abad 13 itu terjadi ekspansi dari Islam masuk ke Eropa melalui pintu Cordoba, melalui pintu Andalusia. Terutama nanti tokoh yang besar di sana itu adalah yang sangat besar pengaruhnya di Eropa, itu adalah Ibn Rushd, yang di kalangan masyarakat Eropa dikenal sebagai Averroes. Apa yang membuat Ibn Rushd ini menjadi begitu besar pengaruhnya di Eropa ketika itu, pada abad itu? Karena salah satu pemikiran besar dari Ibn Rushd adalah mendamaikan persoalan agama dengan ilmu pengetahuan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin mempertentangkan sebenarnya di antara dua ulama kita, yaitu Ibn Rushd dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu sempat menulis buku yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, hancurnya filsafat atau kerancuan berfilsafat. Dalam buku itu Imam Al-Ghazali menulis bahwa dari sekian banyak pengetahuan filsafat yang berkembang di Islam, yang tadi mulai dari abad ke-6 Masehi itu, abad ke-6 Masehi itu dimulai dengan munculnya Al-Kindi dengan filsafat ketuhanannya, lalu berkembang pada abad 8 Masehi dengan penerjemahan buku-buku yang dimotori terutama oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan seterusnya. Kemudian di ujung-ujung itu Al-Ghazali melihat bahwa ini filsafat barat sangat mendominasi cara berpikir umat Islam, sehingga Imam Al-Ghazali melihat bahwa masyarakat mulai tertarik agak jauh, agak menjauh dari inti ajaran Islam. Maka Al-Ghazali mulai menulis buku Tahafut Al-Falasifah, kerancuan dalam ilmu filsafat. Tujuannya apa Imam Al-Ghazali? Ingin mengembalikan umat Islam supaya tidak terhanyut lebih jauh dari inti ajaran. Jadi niatnya sangat mulia sebenarnya Imam Al-Ghazali itu. Meskipun nanti di belakangan para pemikir-pemikir atau pengkaji-pengkaji keilmuan Islam, terutama pengkaji Imam Al-Ghazali, banyak yang mengatakan sebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam karena Imam Al-Ghazali, gitu. Karena dia ingin mengatakan filsafat itu memiliki kerancuan, memiliki kesalahan-kesalahan fatal, membuat umat Islam itu jauh dari ajaran Islam. Sehingga sejak munculnya Imam Al-Ghazali, pemikiran-pemikiran Islam yang tadinya berkembang begitu dahsyat itu menurun. Nah, muncullah Ibn Rushd. Ibn Rushd ini hampir sezaman dengan Imam Al-Ghazali, hidup pada abad yang sama, di abad 13. Ibn Rushd kemudian memberikan bantahan-bantahan terhadap buku Imam Al-Ghazali dengan menulis buku Tahafut Al-Falasifah, buku kerancuan berfilsafat. Jadi kerancuan bukunya Imam Al-Ghazali. Di sanalah Ibn Rushd itu memberikan pembelaan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan dan agama dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Kalau kita membaca dalam buku Tahafut Al-Falasifah, kemudian kita membandingkan dengan buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kita akan melihat bahwa Imam Al-Ghazali memang memberikan demarkasi yang tegas, mana ilmu agama, mana ilmu umum. Dan itu kan masuk di pemikiran kita sampai sekarang, Pak. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Matematika itu bukan ilmu agama, fisika bukan ilmu agama, biologi bukan ilmu agama, kimia bukan ilmu agama. Ilmu agama itu Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf. Itu Imam Al-Ghazali. Di Ibn Rushd kemudian muncul dengan mengatakan agama dan filsafat, agama dan ilmu pengetahuan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Dari sinilah
bukunya Averroes ini, Ibn Rus, karena Ibn Rus ini kan hidupnya di Eropa Pak. Dia menjadi gubernur di Cordoba, menjadi gubernur di Andalusia Spanyol, yang menjadi pintu gerbang masuknya pemikiran Islam ke Eropa. Ibn Rus selama 2 tahun itu kemudian menjadi penasehat raja di Andalusia, kerajaan Islam waktu itu. Buku-buku yang ditulis oleh Ibn Rus kemudian dibawa oleh murid-muridnya yang berasal dari Eropa. Karena ketika masa-masa abad 12 ini, abad 12 sampai awal abad 13, pusat pengetahuan itu adalah di Cordoba. Maka banyak orang Eropa, orang-orang Barat yang datang belajar ke Cordoba, dan mereka bersentuhan dengan pemikirannya Ibn Rus. Murid-muridnya Ibn Rus inilah yang kemudian kembali ke Eropa, membawa buku-bukunya Ibn Rus dan menerjemahkan dalam bahasa Eropa, dalam bahasa Inggris. Maka di Eropa itu terkenal satu kelompok ketika perkembangan ilmu pengetahuan di Barat, terkenal kelompok yang disebut dengan Averroism, atau para pengikut Averroes, para pengikut Ibn Rus. Mereka membaca, oh ternyata agama dan ilmu pengetahuan gak harus bertentangan. Tapi begitu mereka melihat kenyataan bahwa dominasi gereja begitu besar, mereka tidak mampu berkembang, pengetahuannya dikekang oleh gereja, maka terjadi pemberontakan di kalangan masyarakat Eropa. Karena pengaruhnya Ibn Rus, pengaruh pemikiran Ibn Rus bahwa agama dan filsafat, agama dan pengetahuan tidak harus bertentangan. Apa yang terjadi? Meledaklah apa yang disebut dengan Renaissance, atau revolusi industri yang bermula di Prancis pada abad ke-14 Masehi. Ini cikal bakal. Hanya saja memang Bapak Ibu sekalian, Renaissance atau revolusi industri yang terjadi di Prancis itu kemudian mengambil sikap yang sangat bertolak belakang dengan zaman kegelapan yang tadi kita sebutkan. Kalau di zaman kegelapan itu mengatakan bahwa semua kuasa itu ada pada gereja, semua kuasa itu ada pada Tuhan, yang kemudian berkembang menjadi ajaran teosentrism atau ajaran yang berpusat pada ketuhanan. Kemudian sejak munculnya revolusi industri atau Renaissance di Prancis, kemudian berkembang di sepanjang Eropa, itu kemudian mengambil sikap yang sangat bertolak belakang, bahwa manusia ini adalah manusia yang memiliki kebebasannya secara mutlak. Kalau tadi manusia itu tidak memiliki kebebasannya secara mutlak karena dikuasai oleh gereja, dikuasai oleh Tuhan, maka ketika muncul Renaissance mereka berbalik, semuanya adalah manusia. Maka berkembang istilah anthropocentrism, atau pemikiran budaya itu berpusat pada manusia. Maka lahirlah tokoh-tokoh seperti Nietzsche yang kita kenal. Nietzsche itu kemudian berkata Tuhan mati, the death of God. Kita nggak butuh Tuhan, karena Tuhan menyebabkan manusia itu kehilangan kebebasan. Muncul ajarannya Nietzsche yang terkenal dengan free will, kebebasan berkehendak. Segala sesuatu ditentukan oleh kehendak bebas manusia. Saya mau A, maka itu bisa menjadi A. Saya mau B, maka itu bisa menjadi B. Saya tidak terikat dengan yang lain selain diri saya. Maka selain kebebasan mutlak yang ada pada manusia karena hasil Renaissance atau hasil modernisme yang tadi nanti kita kenal sebagai zaman modern, itu juga melahirkan sikap individualisme di masyarakat, terutama di Eropa. Ini Islam lagi turun Pak. Ketika Eropa naik di abad 14, Islam turun karena terpengaruh secara besar-besaran oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Pemikiran Ibn Rus itu ditolak di Timur Tengah, di kalangan Islam, di kalangan Timur. Tapi dia diterima besar-besaran di kalangan Barat. Sebaliknya pemikiran Al-Ghazali itu diterima besar-besaran di kalangan Timur, tapi tidak diterima besar-besaran di kalangan Barat. Maka Islam itu turun dalam arti meninggalkan kajian-kajian filsafat, beralih pada kajian tasawuf, beralih pada kajian fikih, beralih pada kajian-kajian tafsir. Sementara di Eropa, karena pemikirannya Ibn Rus tadi mulai bersentuhan dengan perkembangan teknologi,
Maka di sanalah muncul yang disebut dengan revolusi industri. Orang mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan sesuatu yang bisa memberikan kenyamanan bagi hidup saya. Karena sebelumnya berabad-abad, 2-3 abad mereka kehilangan kebebasan karena kuasa gereja tadi, Pak. Mereka nggak memiliki apa-apa, nggak memiliki kebebasan. Berkembanglah revolusi industri. Dari sinilah kemudian Eropa itu mendapatkan kemajuan yang luar biasa sampai sekarang. Tapi yang menarik dari sana ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu beberapa prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Eropa itu berasal dari prinsip-prinsip pengetahuan yang pernah dikembangkan oleh filosof-filosof Muslim. Kita bisa mencatat misalnya sekian banyak tokoh-tokoh Islam, ini dari segi individunya, orangnya, bukan ajarannya. Ada sekian banyak tokoh Islam yang besar yang buku-bukunya, dan itu kajiannya bukan kajian teologi, bukan bicara tentang ketuhanan, bukan bicara tentang tafsir, bukan bicara tentang hadis, bukan tentang fikih, tapi tentang ilmu pengetahuan, teknologi. Tapi masih sifatnya sains, bukan terapan. Ada selain Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu selain pemikirannya seperti tadi, Ibnu Rushd ini juga dikenal sebagai seorang ahli matematika, dikenal sebagai seorang ahli kedokteran. Jadi dia ulama, dia seorang pemikir, dia cendekiawan yang luar biasa. Kita juga mengenal tokoh namanya Al-Khawarizmi yang menurunkan teori tentang matematika yang kita kenal dengan ilmu aljabar. Itu dari Khawarizmi. Prinsip-prinsip aljabar itu dari Al-Khawarizmi ini. Khawarizmi ini adalah seorang pemikir yang memang fokus pada ilmu matematika. Ada lagi kita kenal Ar-Razi, Fakhrul Razi. Dia seorang mufassir, dia seorang ilmuwan, seorang fuqaha, seorang alim, tapi dia juga adalah seorang ahli kedokteran. Sampai-sampai nanti ada bukunya Ar-Razi yang disebut dengan Al-Hawi, itu bicara tentang ilmu kedokteran. Dan itu diterjemahkan besar-besaran di Eropa dan menjadi dasar berkembangnya ilmu kedokteran sampai saat ini. Selain Ar-Razi ada Ibnu Sina yang menulis buku At-Tib. Itu buku besar ilmu kedokteran dan dipakai sampai sekarang, Pak. Tapi itu teoritis. Teknologinya dikembangkan oleh orang-orang Eropa. Setelah terjadi revolusi industri, orang berpikir keras, orang-orang Eropa berpikir keras, bagaimana ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis ini mampu memberi manfaat terhadap kehidupan. Maka buku-buku dari Ar-Razi, buku-buku dari Ibnu Sina, buku-buku dari Khawarizmi, ada juga Al-Haytham. Al-Haytham ini seorang pemikir Islam yang menemukan teori tentang optik, kaca cembung, kaca cekul. Yang kita pakai, Pak, ini kacamata ini teori dasarnya dari Al-Khawarizmi yang kita pakai. Kemudian ada, kalau kita mau lebih sekarang, ada B.J. Habibie, ya kan? B.J. Habibie seorang Muslim mengembangkan teori tentang pesawat, tentang keretakan pada pesawat yang bisa meminimalisir kecelakaan karena faktor kerusakan di sayap pesawat. Teorinya itu teori crash progression. Kalau kita mau mundur lagi sekarang, kita tahu misalnya ada anak muda yang berasal dari Jawa yang kemudian menemukan teori tentang teknologi 5G yang kita pakai sekarang ini dalam teknologi handphone. Setelah 4G ada 5G. Itu cikal bakalnya dari seorang penemu Indonesia. Banyak lagi, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang kontribusi pemikir Islam terhadap perkembangan teknologi dunia, itu luar biasa. Nah, saya ingin kembali pada satu hal. Setelah melihat tadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bagaimana ajaran Islam sebagai sebuah nilai yang tadi diawali dengan kalimat Iqra, itu kemudian memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama sekali, jauh sebelum Iqra turun, jauh sebelum turunnya ayat Iqra itu, kita tahu Adam alaihissalam itu diperkenalkan oleh Allah kepada seluruh makhluk yang ada ketika itu
malaikat dan jin, dan satu poin besar yang membuat Adam pantas menjadi khalifah dan dianggap lebih unggul dibanding malaikat dan jin adalah karena ilmu pengetahuan. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma. Allah mengajarkan pengetahuan kepada Adam. Karena ini pengetahuan, Adam berbeda dari malaikat. Apakah malaikat nggak punya pengetahuan? Punya. Jin punya pengetahuan. Tetapi pengetahuan malaikat itu bersifat apa? Pasif. Malaikat berkata ketika ditanya oleh Allah, coba kamu jelaskan nama benda-benda yang ada di sekitarmu. Apa jawab malaikat? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma faqala bi ilmi asma'i haula'i qalu apa? La ilma lana illa ma 'allamtana, kata malaikat. Pengetahuan kami ini ya Allah hanya ada yang kamu ajarkan saja. Yang kamu tidak ajarkan kami nggak tahu. Kalau kita kan beda, Bu. Ibu nih, kalau tahu pisang, Bu, tahu tepung, tahu air, tahu api. Air, tepung, pisang itu kalau dikombinasi, Pak, jadi kolak pisang. Malaikat nggak bisa begitu. Dia taunya ini pisang, taunya ini api, ini air, tapi mengkombinasikan itu nggak bisa. Manusia mampu mengkombinasikan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain menjadi satu pengetahuan baru. Itu yang disebut dengan progresif. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluk lain. Monyet kalau dikasih pisang, dikasih tepung, dikasih api, tepungnya nggak disentuh, apinya nggak disentuh, airnya nggak disentuh. Yang diambil cuma pisangnya, dimakan. Dari dulu sampai sekarang, dari monyet pertama sampai monyet kiamat nanti, kerjanya cuma makan pisang, itu tok. Itu manusia sekarang ada kolak, ada kue apa itu, pisang dibungkus daun, ada apa lagi, banyak, pisang goreng, pisang hijau, macam-macam. Sekarang ada piscok, pisang coklat. Wes, luar biasa, Pak. Pengetahuan manusia itu pengetahuan progresif, dan ini yang membuat manusia itu berbeda. Dan Allah sejak awal mengatakan ini yang membuat Adam berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain. Yang kedua, Allah mendorong minat dan gairah untuk melakukan pengamatan ilmiah terhadap alam semesta. Banyak ayat-ayat Al-Quran, misalnya Allah yang redaksinya mirip-mirip, tapi poinnya mengatakan gini. Kita ambil contoh misalnya dalam surah Luqman. Allah mengatakan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kamu tidak memperhatikan? Allah menggunakan kata tarau. Kata tarau itu dari akar kata ra'a. Ra'a itu bukan hanya melihat, tapi ra'a juga artinya berpikir. Maka ra'a itu adalah penglihatan analitis. Jadi berpikir secara analitik. Itu disebut dengan ra'yun. Maka pemikiran, hasil pemikiran itu disebut dengan ra'yun. Allah mengatakan alam tarau, apakah kalian tidak melihat dan memikirkan secara mendalam? Annallaha sakhkhara lakum, bahwa Allah menundukkan semesta ini untuk kamu. Jadi Allah mendorong kita, coba pikirkan itu, bagaimana Allah menundukkan alam semesta ini. Wasbaga alaikum ni'amahu, untuk apa? Untuk menyempurnakan nikmat Tuhan bagimu. Kalau kita pakai pendekatan terapan tadi, Pak, pandangan kita, hasil analisa kita terhadap alam semesta harusnya bisa menambah kenyamanan dan kenikmatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menundukkan alam semesta ini untuk kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu secara lahir maupun secara batin? Jadi ini ada teoritisnya, ini ada terapannya, dan banyak ayat dalam Al-Quran. Nanti banyak ayat yang mengatakan afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala ta'lamun, banyak sekali. Allah juga memberi kesempatan bagi kita kebebasan untuk melakukan observasi ataupun melakukan eksplorasi terhadap alam semesta. Ya ma'syaral jinni wal ins, dalam surah Ar-Rahman itu, Pak. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan.
wahai segenap kalangan jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, kalau kalian merasa mampu melakukan eksplorasi atau melakukan observasi besar-besaran terhadap alam semesta ini, fanfudhu, silahkan lakukan eksplorasi, lakukan observasi terhadap alam semesta ini. Tetapi la tanfudhuna illa bisultan. Ada dua makna di sana, Pak. Kalian tidak akan mampu melakukan itu tanpa pengetahuan yang mendalam. Sultan itu bisa dimaknai pengetahuan yang mendalam. Sultan juga bisa dimaknai sebagai panduan tuntunan yang datang dari Tuhan. Jadi kita tidak akan mampu mengeksplorasi alam ini kecuali dengan tuntunan dari Tuhan atau kecuali dengan ilmu pengetahuan yang mendalam. Ada juga ayat misalnya Allah memberikan catatan penting bahwa orang yang berilmu itu mendapatkan nilai lebih tinggi dibanding orang yang enggak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang yang beriman beberapa derajat dibanding yang lain. Di ayat yang lain Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama kedudukan dan kualitas orang yang berpengetahuan dengan orang yang enggak berpengetahuan. Artinya Allah mendorong kita, kembangkan dirimu, maksimalkan dirimu untuk mencapai pengetahuan itu. Terdapat sejumlah ayat dalam Al-Quran yang memberikan isyarat-isyarat ilmiah. Jadi ada isyarat-isyarat ilmiah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu kan bukan kitab ilmiah. Jadi jangan berharap mendapatkan teori-teori yang sifatnya sistematis dalam Al-Quran. Yang ada hanya isyarat-isyarat ilmiah. Contoh surah Al-Hajj ayat 5, Allah mengatakan, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfah, dan seterusnya. Wahai umat manusia, kalau kalian meragukan tentang hari kebangkitan setelah mati, maka coba pikirkan bagaimana proses penciptaanmu sejak awal. Kalian dari tidak ada menjadi ada, masa yang sudah pernah ada nggak bisa diadain lagi? Kan begitu logikanya, Pak. Maka kenapa kalian meragukan bahwa kalian yang ada sekarang lalu kemudian mati, Allah bisa membangkitkan kembali? Dari dulu kalian tidak ada, tidak pernah ada, lalu Allah mengadakan itu saja mudah bagi Allah, apalagi hanya sekedar mengembalikan yang pernah ada. Itu bagian. Tapi isyarat ilmiahnya apa? Di sana Allah memberikan penjelasan tentang proses reproduksi. Allah menciptakan kita dari turab, dari saripati tanah. Kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Mudghah ini ada yang mukhallaqah, ada yang ghairu mukhallaqah. Ada yang berkembang secara baik di dalam janin, ada yang enggak berkembang secara baik dalam janin. Itu Allah sudah sampaikan, Pak. Jadi bayi itu ada yang berkembang secara baik di dalam janin, ada yang berkembang tidak baik dalam janin. Allah enggak merinci kenapa ini baik, kenapa ini enggak baik. Tugas ilmu pengetahuan untuk merinci itu. Tapi Allah memberikan isyarat bahwa kemungkinan itu ada. Contoh lain misalnya tentang matahari dan bulan. Allah mengatakan ini, wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah yang menjadikan matahari bersinar sementara bulan bercahaya. Pada teori ilmiahnya kan ditemukan bahwa bulan memang nggak punya sinar. Dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Lalu kemudian dilanjutkan bahwa lita'lamu adadas sinin wal hisab. Dari peredaran matahari, dari peredaran bulan, kalian bisa menghitung perputaran waktu. Di ayat yang lain nanti itu Allah mengatakan bahwa inna sa'ata indallahi isna asyara. Apa? Bukan inna sa'at. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan dalam 1 tahun. Coba lihat, Pak. Allah tidak merinci perhitungannya itu berdasarkan matahari atau berdasarkan bulan. Tapi Allah hanya mengatakan di sisi Tuhan ada perhitungan 12 bulan. Silahkan cari tahu deh yang mana 12 bulan itu. Berdasarkan matahari kah atau berdasarkan bulan? Kemudian kan ditemukan ada penanggalan syamsiah, ada penanggalan qamariyah. Di ayat yang lain misalnya Allah mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha
ini An-Nisa ayat 56 bicara tentang keadaan orang di neraka. Apa yang terjadi di neraka Bapak Ibu sekalian? Allah mengatakan orang yang masuk di neraka itu ketika dia mendapatkan siksaan, maka yang terjadi pada dirinya adalah setiap kali kulitnya melepuh karena terbakar api, maka pada saat itu kulitnya berganti menjadi kulit yang baru. Kalau kita akan melihatnya yang bukan ahli ilmu pengetahuan kan melihatnya, wih dahsyat banget ini di neraka. Tapi orang ilmu pengetahuan melihatnya dari sudut yang berbeda. Apa menurut kalangan dermatologis? Ditemukan bahwa rasa sakit itu memang adanya di kulit. Kalau tinggal tulang, nggak ada rasa sakit lagi, Pak. Bayangkan kalau yang di neraka itu semuanya hanya tengkorak, dia nggak merasakan sakit. Maka tujuan kulit itu diganti, kulit yang melepuh diganti menjadi kulit baru supaya dia tetap merasakan rasa sakit. Nah, itu kan luar biasa. Dan ini nanti teori ayat Al-Quran ini itu penting dalam kajian ilmu tentang kulit dan penanganannya, pengobatannya di kalangan ilmu dermatologi, di kalangan dermatologi. Jadi luar biasa isyarat-isyarat Al-Quran itu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan gini. Kaitannya dengan bagaimana kontribusi Islam. Ini udah jam 9, 2-3 menit lagi ya. Kaitannya dengan Islam sebagai sebuah ajaran Bapak Ibu sekalian. Dalam ilmu pengetahuan, dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan bahwa konsep intelektualisasi yang dikembangkan Islam itu berdasarkan teks-teks yang terkandung dalam Al-Quran. Kita akan menemukan bahwa proses berintelektual itu ada 6. Dan ini penting sekali buat kita, Pak. Ada yang disebut dengan ya'qilun. Ya'qilun artinya berakal. Ketika akal kita ini mulai mampu berpikir secara spesifik, mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka itu konsep Islam yang terkena kewajiban agama hanyalah orang yang berakal. Anak kecil, orang gila, orang tidur itu nggak terkena hukum agama karena dia nggak bisa membedakan. Output dari ya'qilun itu adalah pengalaman. Outputnya, anak kecil itu kalau udah mulai berpikir, dia udah mulai merasakan, oh ini enak ya, ini baik ya, maka dia cenderung untuk terus melakukan yang itu. Yang tidak baik dia cenderung untuk menghindar. Tapi yang dia miliki baru pengalaman. Nanti berkembang, dalam Al-Quran ada yang disebut dengan yatafakkarun. Yatafakkarun itu artinya berpikir. Apa yang output dari berpikir itu adalah pemahaman. Jadi dia mulai paham, ini kenapa, ini kenapa. Kalau tadi ya'qil itu baru pengalamannya. Tapi yang kedua, akalnya, proses intelektualnya mulai lebih dalam dengan memiliki pemahaman dari proses yatafakkarun. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ya'lamun. Output dari ya'lamun adalah ilmu pengetahuan yang tadi kita sebut dengan sistematis. Maka apa yang dia anggap baik itu kemudian tersistematis dalam pemahaman dia. Pemahamannya udah mulai runut menjadi ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada yang disebut dengan yafqahun. Yafqahun itu juga pengetahuan, tetapi outputnya berbeda. Yafqahun itu kalau tadi ya'lamun outputnya adalah ilmu pengetahuan, maka yafqahun outputnya itu adalah burhanun. Di atas yafqahun itu ada namanya yatadabbarun. Yatadabbarun itu outputnya adalah irfan. Di atas yatadabbarun ada yang terakhir disebut yatadzakkarun. Yatadzakkarun outputnya adalah hikmah. Apa bedanya ini 6 proses berintelektual ini Bapak Ibu sekalian? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl 78 Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa.
Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah memberikan kamu potensi mendengar, wal absar, potensi melihat, wal afidah, yang menarik ini afidah. Afidah itu dalam bahasa Indonesia nggak ada terjemahannya, Bu. Afidah itu hanya bisa didefinisikan, dia adalah kombinasi antara akal dan nurani, atau akal dan hati. Itu afidah. Maka itu nanti di surah Al-A'raf ada firman Allah yang lain yang menjelaskan kata afidah itu, mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kami hempaskan ke dalam neraka banyak sekali dari jin dan manusia. Kenapa demikian? Lahum qulubun, dia punya hati, la yafqahuna biha, tidak dipakai berpikir. Artinya afidahnya mati. Itu. Maka afidah itu adalah perpaduan antara akal dengan hati. Terbalik, akal dengan hati. Maka kalau kita melihat tadi 6 proses berintelektual itu, ya'qilun, yatafakkarun, ya'lamun, itu main core-nya ada pada akal. Prosesornya adalah akal. Tapi mulai yafqahun, yatadabbarun, yatadzakkarun, prosesornya adalah hati. Jadi kalau ada orang yang proses berintelektualnya hanya menggunakan akalnya, dia hanya akan sampai pada kategori ya'lamun. Dia hanya akan sampai pada output ilmu pengetahuan. Kalau ada orang yang hanya menggunakan hatinya untuk hatinya, tidak menggunakan akalnya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang disebut dengan pemahaman yang baik, tidak akan mendapatkan pengetahuan, tapi dia akan mendapatkan burhan, dia akan mendapatkan irfan. Burhan, irfan, hikmah itu adalah jalan pendakian menuju Tuhan. Sementara pengetahuan, pemahaman, akal itu adalah jalan setapak yang kita lewati di bumi ini. Jadi kalau mau baik, mau sempurna Bapak Ibu sekalian, akal, hati ini harus bekerja supaya jalan kita di bumi itu baik, menapaki jalan Tuhan juga sempurna. Maka itulah ya'qilun harus bekerja, yatafakkarun harus bekerja, ya'lamun harus bekerja, yafqahun harus bekerja, yatadabbarun bekerja, yatadzakkarun bekerja. Kalau dalam konsep kita seperti yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar 45, ilmu imtak, ilmu pengetahuan dan ketakwaan, ya kan? Jadi dua-duanya harus bekerja. Nah, ini konsep Islam Bapak Ibu sekalian, dan kita berharap dengan konsep ini memang kita dituntut untuk mampu mengeksplor diri kita supaya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Terakhir, kita mengingatkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang banyak terjadi di bumi ini karena ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia yang hanya menggunakan akalnya, menggunakan pikirnya, menggunakan pengetahuannya, tapi hatinya mati. Hatinya maridun, dalam bahasa Al-Quran itu ada qalbun marid, ada qalbun salim. Hati yang mati tapi akalnya bekerja, ini yang banyak melakukan kerusakan. Tapi kalau hatinya hidup, akalnya mati, ini yang banyak menyebabkan terjadi kejumudan, kesempitan dalam beragama, itu juga bisa menimbulkan kerusakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, yang baik buat kita itu adalah mengkombinasikan akal pikiran kita dan hati nurani kita, memaksimalkan afidah kita supaya kita bisa mencapai ilmu pengetahuan yang baik dan memberi manfaat besar buat hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Dia nanti menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau di negara-negara Islam khususnya di Arab Saudi ini kan pembangunan itu, misalnya Masjidil Haram atau di Maroko misalnya ada betul-betul pencakar langit, yang membangun kan bukan umat Islam tapi umat Nasrani atau umat Amerika, Yahudi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi itu, apakah karena orang Islam itu hanya memahami yang sifatnya ilmu bukan umum, yang agama saja, Al-Quran, hadis dikaji sedemikian rupa, dan hasilnya itu dibaca oleh Yahudi lah yang mengembangkan.
Mohon maaf apabila kami ini salah. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Ya, baik. Enakan langsung, Pak. Saya biasa lupa kalau kelamaan. Jadi gini, Pak. Kalau tadi kita jelaskan itu baru dari Yunani ke Islam, Islam ke Barat, sampai zaman modern. Sebenarnya zaman kita sekarang ini, cuma ini belum populer. Tidak semua kita memahami. Tapi dalam kajian ilmu pengetahuan, itu zaman modern udah habis eranya. Sekarang berpindah pada zaman yang disebut dengan postmodernisme. Zaman postmodern. Zaman postmodern ini apa? Tidak ada lagi sekat yang sangat tegas mana barat, mana timur. Tidak ada lagi sekat, Pak. Maka kita mengenal istilah borderless, negeri tanpa batas. Sekarang kita gampang sekali melihat orang Indonesia berpakaian seperti orang Arab. Atau misalnya anak-anak remaja kita yang Gen Z itu hidupnya di Citayam tapi pakaiannya ala-ala Korea. Ya kan? Itu pengaruh dari yang namanya postmodernisme, negeri tanpa batas. Termasuk dalam ilmu pengetahuan, salah satu ciri postmodernisme dalam kajian ilmu pengetahuan, ada dua hal besar yang mencirikan postmodernisme. Yang pertama adalah, kalau tadi di modernisme yang berkembang itu adalah narasi-narasi kecil, di mana setiap sesuatu berdiri sendiri, maka dalam postmodernisme itu tidak dikenal lagi yang namanya narasi-narasi kecil, tapi yang dikenal itu adalah grand narasi, narasi besar. Apa perbedaannya? Kalau yang tadinya berdiri sendiri-sendiri, Pak, maka dalam postmodernisme semua berkolaborasi menjadi satu kesatuan, bercampur. Maka kalau kita bicara tentang budaya, timur barat tidak lagi menjadi persoalan dalam dunia postmodernisme. Dalam kasus tadi, siapa yang membangun di Arab Saudi, apakah itu orang Yahudi, apakah Nasrani, apakah Barat atau Muslim, itu enggak persoalan lagi. Karena yang ada di sana dilihat bukan lagi Islamnya, bukan lagi Timur Tengahnya, tapi yang dilihat itu adalah siapa yang memiliki kemampuan. Dan itu pun juga yang melakukan itu kan tidak semuanya orang Yahudi Nasrani. Kemudian berkolaborasi dan sekian banyak unsur-unsur yang lain yang bisa saja ada orang Islam di sana. Itu yang pertama, yang tadi generasi. Yang kedua, yang mencirikan postmodernisme itu adalah apa yang disebut dengan kerjasama yang tanpa batas. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat. Tidak lagi melihat, oh Anda kan Yahudi, Anda kan Nasrani, Anda kan Barat, maka saya Islam, saya Timur, saya Asia, maka Asia nggak boleh lagi bercampur dengan itu, runtuh. Ya meskipun tidak 100% hilang, tetapi paling tidak dalam ilmu pengetahuan dunia secara umum ini yang lebih berkembang. Maka kemudian kita melihat di NATO itu banyak orang Islam, di Inggris sekarang perdana menterinya itu adalah orang India, ya kan? Di Amerika banyak gubernurnya yang Muslim, yang dulu nggak pernah terjadi. Itu karena pengaruh postmodernisme, di mana orang mulai luntur sekat-sekat demarkasi yang tegas itu, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Yang paling menonjol tentu saja yang harus kita pahami juga Bapak Ibu sekalian, ketika Yunani menjadi pusat pengetahuan, maka dia mempengaruhi negara-negara yang ada di sekitarnya. Orang lebih berkaca ke sana karena dia menjadi pusat pengetahuan. Maka itu dalam kajian filsafat Yunani nanti itu di perkembangannya kita nanti akan menemukan apa yang disebut dengan Magna Graecia. Magna Graecia itu adalah pengaruh Yunani yang begitu luas sampai ke daerah Timur Tengah, sampai ke Asia Selatan. Itu pengaruh Yunani begitu besar karena memang Yunani menjadi pusat. Sama juga ketika Islam yang muncul menjadi pusat pengetahuan, Eropa terpengaruh oleh Islam. Maka ketika Eropa kembali mengambil pusat pengetahuan, mau tidak mau kita yang terpengaruh oleh dia. Pengetahuan yang kita miliki sekarang banyak dipengaruhi oleh Barat. Teknologi komputer itu dipengaruhi oleh Barat. Teknologi kedokteran banyak dipengaruhi oleh Barat. Konstruksi dipengaruhi oleh Barat. Jadi mau tidak mau, karena memang mereka lagi di depan, maka kita mengikut. Tapi dalam grand narasi postmodernisme,
meskipun kita mengikut, tapi ada bagian-bagian tertentu di mana kolaborasi pengetahuan itu terjadi secara baik. Nah, apakah kita harus melihatnya dari sisi agama, dari sisi fikih misalnya? Apakah menjadi persoalan ketika ada orang di luar Islam yang mengerjakan itu? Tentu saja memang menjadi persoalan ketika melihat bahwa tanah haram itu tidak boleh dimasuki oleh orang non-Islam. Tetapi itu dalam arti melakukan ibadah atau bermukim di sana. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang memberi manfaat, hanya bekerja hanya sesaat, maka itu diperbolehkan. Itu yang menjadi perdebatan, Pak, kalau kita mau melihatnya dari sisi agama. Jadi sama juga lah kita di Indonesia ini. Kita tidak harus mempersoalkan siapa yang membangun masjid. Kalau misalnya konstruktornya itu orang Cina, non-Muslim, kita nggak harus mempersoalkan, karena mereka memiliki pengetahuan. Kalau ada orang Muslim yang mampu membangun itu, mungkin lebih baik kita menggunakan dia dibanding kalau kita mau menyisipkan sisi-sisi teologisnya. Tapi dalam kancah ilmu pengetahuan, persoalan itu sudah mulai lentur, sudah mulai agak memudar. Tidak ada lagi sekat-sekat semacam itu yang berkembang, Pak. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, waktunya saya ingin bertanya. Ini yang tadi Pak Ustaz sampaikan mengenai Iqra yang disampaikan dari malaikat ke Nabi untuk secara subjektif atau secara umum, itu yang disampaikan kepada malaikat ke Nabi itu. Akhirnya Nabi ini berbicara atau mengucapkan atau membaca secara spesifik apa yang dibaca oleh Nabi, atau hanya isyarat saja, atau memang pada saat itu sudah ada kitab suci Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, secara spesifik juga ini kan Allah sudah mengatur kehidupan dari hamba-hambanya dari yang tidak ada menjadi ada, sebaliknya. Nah, secara ilmu progresif tadi Pak Ustaz sampaikan, mungkin kepada manusia bisa diolah ya, dari api, air, pisang, seperti itu. Nah, apakah dari proses yang tidak ada menjadi ada terus meninggal ini disampaikan ilmunya juga atau secara tidak progresif yang disampaikan kepada Allah dari malaikat? Mungkin ada ilmu apa yang disampaikan untuk melihat efek dari yang tidak ada menjadi ada, pertumbuhan manusia dari lahir maupun sekarang tinggal. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat ya. Yang pertama tadi, apakah sudah ada kitab? Jelas waktu itu belum ada kitab, belum ada objek yang dibaca. Maka itu dari proses turunnya Iqra sampai turun ayat yang kedua itu agak panjang, Pak. Nabi setelah mendapatkan Iqra itu, dia pulang, badannya gemetar, minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Itu berlangsung lama sekali sampai kemudian turun ayat. Nabi juga tidak tahu apa yang harus saya baca. Tapi nanti belakangan misalnya turun ayat yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kalimat itu memerintahkan kepada Nabi, bangun. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Karena Nabi setelah mendapatkan ayat tadi Iqra, dia ketakutan setengah mati, dia bersembunyi di rumahnya minta diselimuti oleh istrinya Aisyah. Kalau bahasa kita minta dikelonin lah oleh Aisyah. Dia nggak berani kemana-mana karena dia takut. Ini apa yang saya dapatkan ini? Apa yang harus saya baca ini? Itu berlangsung sekian lama, Pak. Nabi juga nggak tahu apa maknanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Beliau nggak tahu. Sampai turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur, dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, besarkan nama Tuhanmu. Baru kemudian Nabi mendapatkan pencerahan apa yang harus dia lakukan. Itu. Meskipun penjelasannya secara umum, kalimat Iqra itu adalah membaca Al-Quran secara penuh, membaca alam semesta secara penuh. Semua yang ada di alam semesta ini harus kita baca.
Kita belajar dari orang-orang yang ada di jalanan, belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan seterusnya. Jadi nggak ada Al-Quran. Al-Quran itu nanti ditulis pada masa Al-Quran menjadi kitab utuh itu pada masa Umar bin Khattab. Abu Bakar sudah mulai mengumpulkan, tapi belum menjadi satu kitab. Baru kemudian terkumpul itu pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, maka sekarang kita kenal Rasam Utsmani itu. Al-Quran yang kita baca itu karena dikumpulkannya Tadwinul Quran itu pada masa, maka Al-Quran menjadi kitab itu pada masa Utsman bin Affan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang reproduksi, apakah di sana ada pengetahuan progresif kita? Sangat banyak. Kalau tadi Allah mengatakan ada yang mukhallaq, ada yang ghairu mukhallaq, ada yang sempurna penciptaannya, ada yang tidak sempurna penciptaannya, maka sekarang kan ada yang namanya rekayasa genetika. Itu nggak ada di Al-Quran, Pak. Ada yang namanya bayi tabung. Itu nggak ada teorinya dalam Al-Quran. Tetapi karena dia melihat, oh, proses reproduksi itu berlangsungnya di dalam janin. Kalau mau membuat kelahiran itu berlangsung dengan baik, itu sperma, ovum harus tertanam di dalam janin. Ternyata ada orang-orang yang ovum dan spermanya nggak bisa bertemu dan kemudian terjadi pembuahan, maka dilakukan teknologi bayi tabung. Itu hasil progresif pengetahuan manusia. Dasarnya ini tadi, bahwa Allah menciptakan kamu dari tanah. Di ayat yang lain Allah mengatakan Allah menciptakan kamu dari air yang terpancar. Di ayat yang lain Allah mengatakan Allah menciptakan kamu dari mimma'in mahin. Itu banyak sekali. Jadi pengetahuan kita tentang itu, dasar itu kemudian berkembang. Maka itu progresivitas itulah yang membuat manusia ini bisa mengembangkan alam semesta dan dirinya. Dan itu yang membuat kita bisa menjadi khalifah. Kalau malaikat yang menjadi khalifah, bumi ini nggak akan pernah berubah, Pak. Nggak ada masjid, nggak ada bangunan-bangunan pencakar langit. Apalagi kalau binatang yang menjadi khalifah di bumi, oh udah segitu-gitu aja. Jadi itulah yang membuat kenapa manusia ini menjadi hebat, karena progresivitas pengetahuannya. Tapi dibolehkan Pak Ustaz ya, perkembangan teknologi kedokteran itu bayi tabung memang sebenarnya dibolehkan juga berarti? Dibolehkan selama prosesnya benar. Maka itu tadi ada peringatan ayat Al-Quran yang kita sampaikan terakhir. Zaharal fasad fil barri wal bahri. Terlihat kerusakan di bumi, di langit, di bumi. Maka bayi tabung itu harus mengikuti prosedur keagamaan. Tidak boleh melanggar, menyalahi prinsip-prinsip agama. Tidak boleh misalnya sperma saya disatukan dengan spermanya siapa? Lula Kamal. Kemudian melahirkan anak baru. Itu nggak boleh, karena saya bukan suaminya Lula Kamal. Bayi tabung itu hanya boleh dilakukan pada sperma yang suami istri. Karena kalau tidak begitu nanti bermasalah anaknya, Pak. Itu dulu ada yang istilah bank sperma. Ada istilah bank sperma ya. Sperma dari orang-orang hebat itu disimpan dalam sebuah freezer yang tingkat kebekuannya berapa. Kemudian itu bisa disuntikkan ke dalam rahim orang yang mau. Itu secara agama nggak dibolehkan. Karena anak yang lahir dari sana nanti bermasalah. Ini bapaknya siapa? Oh, bapaknya B.J. Habibie misalnya. B.J. Habibie nggak pernah nikah sama si A, maka itu bermasalah anaknya. Karena anak itu harus lahir dari sebuah pernikahan. Nah, itu yang disebut dengan eksplorasi ilmu pengetahuan tidak boleh dilakukan kalau itu menyalahi prinsip agama. Itu. Maka progresivitas itu harus tetap dalam koridor. Itu makanya ada peringatan itu surat Al-A'raf ayat 56. Terlihat banyak kerusakan di bumi. Atau misalnya peringatan Allah, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan melakukan kerusakan di atas bumi setelah Allah menciptakan bumi ini dengan baik. Banyak lagi Pak ayat-ayat tentang itu. Jadi koridor progresivitas pengetahuan kita itu harus tetap berada dalam koridor ajaran agama. Tapi tanpa batas. Karena Allah mengatakan, kalau kalian mau mengeksplorasi alam semesta silahkan, tapi la tanfuzuna illa bisultan. Kalian tidak boleh melakukan itu tanpa pengetahuan. Kalian tidak boleh melakukan itu tanpa koridor bimbingan dari Tuhan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian satu, kalau saya itu baik, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini bisa memberikan wawasan buat kita semua, dan yang terpenting adalah memberi keberkahan. Poin besarnya adalah kita jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri kita.
Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surah Asy-Syams itu, mereka yang beruntung adalah mereka yang mampu mengembangkan dirinya, dan mereka yang rugi adalah mereka yang menyia-nyiakan potensi yang ada dalam dirinya. Maka kita dituntut, bukan hanya kita, pada anak-anak kita harus mendorong mereka untuk mengeksplorasi kemampuannya sehingga bisa mencapai pengetahuan yang terbaik dan memberi manfaat buat semesta, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.